warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan nama saya Elsa Apriliasari, NPM 1913053008, nomor absen 10 dari kelas semester 4C PGSD Universitas Lampung. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan inklusi. Lalu, apa sih itu pendidikan inklusi? Menurut Hildegard Olsen, pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat berbakat, anak-anak jalanan, dan pekerja anak berasal dari populasi terpencil atau berpindah-pindah, anak yang berasal dari populasi etnis minoritas, linguistik, atau budaya, dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau termarginalisasi. Sedangkan menurut Spohn Selvin, pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang masyarakat anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Dari beberapa pengertian tentang pendidikan inklusi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan layanan pendidikan di sekolah reguler, SD, SMP, SMU, ataupun SMK sederajat. Lalu, seperti apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Berikut penjelasannya. Anak berkebutuhan khusus menurut Samsul tahun 2010 adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK dapat diklasifikasikan menjadi: yang pertama, memiliki kelainan sensorik seperti cacat penglihatan atau pendengaran, defisial mental termasuk Gifford dan retardasi mental, kelainan komunikasi termasuk problem bahasa dan ucapan, ketidakmampuan belajar termasuk masalah belajar serius karena kelainan fisik, perilaku menyimpang atau gangguan emosional, cacat fisik dan kesehatan. Berkaitan dengan klasifikasi ABK, Garida pada tahun 2005 menyebutkan adanya beberapa kelompok tuna yang meliputi: yang pertama tunanetra, tunarungu dan tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan anak gangguan belajar spesifik, anak lamban belajar, slow learner, seorang anak cerdas istimewa dan bakat istimewa CBI, dan anak autis. Selain itu, berdasarkan penyebabnya, ABK dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu gangguan temporer dan gangguan permanen. Gangguan permanen berasal dari bawaan lahir atau genetik, sedangkan gangguan temporer terjadi akibat lingkungan seperti bencana alam dan kecelakaan. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan inklusi. Secara umum, tujuan pendidikan inklusi masih berpatokan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas Pasal 1 Ayat 1, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, tujuan utama dari pendidikan inklusi adalah untuk memenuhi hak asasi manusia atas pendidikan. Anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama dengan anak biasa dalam menuntut pendidikan. Salah satu kesepakatan internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi adalah Conference of the Rights of Persons with Disability and Optimal Protocol yang disahkan pada Maret 2007.
Pada pasal 24 dalam konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan pendidikan. Adapun salah satu tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh difabel dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam prakteknya, sistem pendidikan inklusi di Indonesia masih menyisakan persoalan tarik ulur antara pihak pemerintah dan praktisi pendidikan. Dalam hal ini, para guru. Tujuan yang lain adalah pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya, membantu mempercepat program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekankan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Selanjutnya yaitu menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Selanjutnya, dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya, tanpa memandang kondisi anak. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.